Untuk materi 3 materi selanjutnya yaitu tentang hidrolisis, penyangga, dan titrasi. Untuk hidrolisis kita ada sekitar 8 soal berdasarkan dari kisi-kisi yang sudah dibagikan. Ya, seperti kisi-kisi yang dibagikan, dan ini Ibu baru buka kisi-kisinya lagi, tadi lupa buka kisi-kisi, mohon maaf ya. Kisi-kisinya di nomor 8 di situ ada tentang hidrolisis, ini Ibu sudah lingkarin. Kemudian di nomor 9 itu garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, di bawah juga ada ini, nomor 13 juga ada garam bersifat basa, itu termasuk di materi hidrolisis. Nah, sudah Ibu hitung dan semuanya ada 8 soal dengan 7 kisi-kisi yang berbeda, tapi di 7 kisi-kisi ini setelah Ibu cek ternyata cuma 5, yang 2-nya lagi itu mirip-mirip aja dengan yang sebelumnya. Baik, kita mulai dengan kisi-kisi yang pertama, garam yang tidak terhidrolisis nih. Seperti nomor 8 ini ya. Diberikan beberapa contoh larutan peserta didik dapat menentukan garam yang tidak mengalami hidrolisis. Oke. Kita kemarin sudah pernah belajar tentang garam yang tidak mengalami hidrolisis. Nah, garam apa sih yang tidak dapat mengalami hidrolisis? Ya, di sini sudah Ibu tulis, garam yang tidak mengalami hidrolisis itu berasal dari asam yang kuat ditambah basa yang kuat. Nah, karena seperti yang kemarin Ibu udah sampaikan di kelas, hidrolisis itu adalah penguraian ya, penguraian oleh air. Nah, siapa sih yang bisa diserang dalam tanda kutip? Yang dapat diserang itu tuh adalah yang sifatnya itu lemah. Jadi kalau misalkan dalam suatu reaksi asam dan basa, salah satunya atau kedua-duanya lemah, itu dapat mengalami hidrolisis. Namun, apabila dua-duanya itu kuat sifatnya, dia tidak akan mengalami hidrolisis ya. Kenapa tidak akan mengalami hidrolisis ya? Ya apa yang mau diserang karena keduanya kan kuat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contohnya saja langsung Ibu sampaikan. Contohnya di sini ada HCl. HCl itu adalah asam kuat ditambah dengan NaOH. NaOH itu basa kuat, jadi dua-duanya itu kuat. Nah, si HCl sama NaOH itu nanti akan menghasilkan NaCl. Ya, NaCl itu adalah garam yang sifatnya netral. Garam yang sifatnya netral dan tidak bisa dihidrolisis. Jadi saat NaCl ditambahkan H2O itu dia tidak mampu mengalami hidrolisis lagi. Kenapa? Karena NaCl itu berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian coba kita cari lagi untuk contoh lain. Contoh lainnya seperti apa ya kira-kira garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat? Ibu kasih contohnya misalkan ya, BaSO4. Nah, BaSO4 ini BA-nya dari BaOH. BaOH 2 kali. Nah, yang SO4-nya itu dari H2SO4. Seperti yang sudah dibahas di part 1 tadi, bahwa BaOH 2 kali itu adalah senyawa basa kuat ya kan, karena Ba itu golongan 2A ya. Jadi basanya basa kuat. Kemudian H2SO4 kita sudah sama-sama tahu bahwa H2SO4 itu adalah asam yang kuat juga gitu. Contoh lain misalkan K2SO4. K2SO4 juga sama ya, K-nya dari KOH. SO4-nya juga dari H2SO4. Jadi apabila si SO4 ini bergabung dengan golongan 1A dan 2A, kemungkinan garamnya adalah garam kuat. Nah, garam netral maksudnya. Nah, kalau garam netral itu dia tidak dapat mengalami hidrolisis. Contoh lain misalkan apa ya? Misalnya KNO3. K dari KOH, NO-nya dari HNO3. HNO3 itu asam nitrat. Asam nitrat itu juga kuat gitu, dan kalian bisa cari contoh-contoh lain ya yang mungkin nanti akan menunjang saat kalian ujian gitu. Kita lanjut lagi yang kedua, garam yang bersifat asam itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Contohnya apa? Ini contohnya HCl asam kuat ditambah NH4OH. NH4OH itu bisa juga kita ganti dengan NH3 ya. Kemudian setelah direaksikan, nah untuk reaksi jangan lupa ya, untuk H dan OH nya kita pisahkan. Jadi H ketemu OH itu jadinya H2O. Cl ketemu NH4 itu jadinya NH4Cl. Nah, si NH4Cl ini merupakan garam yang sifatnya asam. Kok bisa sifatnya asam? Ya karena yang terbuat dari asamnya yang kuat. Jadi dia mengikuti sifat yang kuat. Kalau misalnya asam yang kuat, garamnya sifatnya asam. Kalau misalnya basa yang kuat, garamnya sifatnya basa gitu. Nah, contoh lain garam yang bersifat asam. Apa ya kira-kira garam yang bersifat asam? Contoh lainnya sama yang seperti yang di atas, saya coba mengambil sisa asam dari SO4, kemudian kita padukan dengan NH4 juga deh. Jadi contohnya misalkan NH4 2 kali SO4. Ini contoh lain. Tinggal 15%. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan garam yang sifatnya basa. Garam yang sifatnya basa itu berasal dari basa kuat ditambah asam lemah. Nah, contohnya adalah
NaOH itu adalah basa kuatnya. Kemudian CH3COOH itu adalah asam lemahnya. Kalau digabung itu akan menjadi OH-nya dipisah, H-nya di sini dipisah. Jadi OH ditambahin dengan H akan menjadi H2O. Sisanya Na ditambah CH3COO itu akan dimasukkan ke dalam reaksi penggaraman. Jadi CH3COONa. Nah, ini merupakan garam basa karena yang kuat itu yang basanya. Contoh lain misalnya yang garam basa. Garam yang lebih kuat basanya sebenarnya ini ya contohnya ya. CH3COO 2 kali Ca. Nah, Ca-nya kan berasal dari golongan 2A ya. Golongan 2A itu adalah basa kuat. Terus garam basa lain, garam yang sifatnya basa. Misal Na2CO3. Nah, CO3-nya berasal dari H2CO3, itu adalah asam lemah. Kemudian Na-nya berasal dari NaOH, itu adalah basa kuat. Nah, silahkan dicari kembali contoh-contoh yang lain ya untuk membantu kalian nanti. Oke, sekarang kita akan masuk ke hidrolisis asam. Ya, di sini katanya hidrolisis asam. Coba kita cari ya soal hidrolisis yang asam. Jadi di sini soal apa? Kisi-kisinya tuh bolak-balik gitu, jadi agak bingung sedikit. Ini nomor 28, diberikan beberapa persamaan reaksi, peserta didik menentukan reaksi hidrolisis yang bersifat asam. Nah, jadi beberapa reaksi itu Ibu agak bingung juga sih hidrolisis yang bersifatnya asam. Mungkin reaksi biasa, tapi untuk mengantisipasi Ibu coba ulang di rumusnya sekali ya, gitu ya. Jadi untuk reaksinya, misalnya contoh nih, hidrolisis asam, biasanya garam yang bersifat asam kemudian dihidrolisis. Kemudian dihitung pH-nya. Nih contohnya, NH4Cl mengalami hidrolisis sebagian. Nah, kemudian pH-nya berapa sih? Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW itu 10 pangkat min 14 pastinya per KB. KB-nya 10 pangkat min 5 kali konsentrasi anionnya. Coba kita lihat ya untuk NH4Cl. Kalau diionisasi itu jadinya NH4 plus ditambah Cl min. Gitu. Nah, berarti kalau di sini 0,1 molar, NH4 plusnya juga 0,1 molar. Cl-nya juga 0,1 molar. Berarti kation itu yang positif itu NH4+, berarti bisa dituliskan 0,1 juga di sini. Akar dari min 14 dikurang min 5 itu adalah min 9, berarti 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar dari 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, caranya bagaimana? Ini sama seperti yang di asam basa. Tadi untuk yang bentuk-bentuk akar sama bentuk-bentuk perkalian pangkat, pembagian pangkat ya. Terus pH-nya berapa sih? pH-nya adalah min log H+. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Jadi pH-nya adalah 5. Gitu. Kalau pH-nya di bawah 7 itu adalah hidrolisis pada garam yang bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Gitu. Yang kelima, katanya sudah dijelaskan. Mana yang kelima ya? Kelima itu sifat asam basa pada garam ya, udah dijelaskan di nomor 1, 2, 3. Kemudian yang keenam, kation anion yang mengalami hidrolisis dalam air. Nah, contohnya seperti ini. Kation itu adalah ion positif, sedangkan anion itu adalah ion negatif. Contohnya gimana? Contohnya nih, untuk yang anion dulu. CH3COO- karena muatannya negatif ya. Gitu, ditambahkan H2O, nanti akan terhidrolisis menjadi CH3COOH ditambahkan dengan OH-. Nah, si OH- inilah yang nanti akan menghasilkan sifat basa pada larutan. Tapi ini adalah hasil dari asam basa konjugasi dari asam lemahnya. Jadi yang dihidrolisis sama air itu yang lemahnya gitu loh. Oke, kemudian yang di sini yang kation itu yang positif nih pangkatnya nih. Ditambahkan sama air, kemudian dia jadinya NH4OH ditambah H+. Nah, H+ ini nanti akan menimbulkan sifat asam. Tapi yang dihidrolisis itu adalah senyawa atau ion atau kation lah ya kita buat ya, kation dari asam lemah dari basa lemah gitu. Jadi untuk yang hidrolisis tuh kayaknya agak kebalik ya. Jadi kalau misalkan dia sifatnya basa, itu berarti dia mengandung asam lemah. Nah, asam lemahnya yang dihidrolisis gitu. Makanya di rumusnya kalau misalkan seperti ini, rumusnya nanti OH-. Carinya OH-, ini rumusnya sama dengan akar dari KW per KB justru. Kenapa per KB? Ya karena kan ini yang lemahnya si basa. Salah. Kok salah. Kok KB sih? OH-. Apa sih? Sorry.
Ini Ka gitu. Karena yang lemahnya si asam, sorry. Yang lemahnya asam ya, ini OH-. Kali dengan anion. Sedangkan kalau yang H+ ini di sini, ini konsentrasi OH- ya. Kalau yang H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali konsentrasi kation. Nih. Kenapa dia pakai KB sedangkan yang dicari H+ ya, karena yang dimiliki adalah basa lemah. Si basa lemah inilah yang nanti akan dihidrolisis gitu. Nah, kemudian yang nomor 7 apa? Nomor 7. Cek dulu. Nomor 7 adalah pH dari asam kuat dan basa lemah. Udah dijelasin ya kayaknya tadi ya. Dari asam kuat dan basa lemah berarti nanti sifatnya asam. Nanti mengikuti saja, kalau sifatnya asam berarti pH-nya kurang dari 7. Kemudian nanti sama kertas lakmus dia bisa memerahkan lakmus merah dan memerahkan lakmus biru gitu ya. Jadi sifat-sifat asamnya mengikuti. Itu untuk yang hidrolisis. Ibu rasa sudah cukup untuk hidrolisis. Selanjutnya adalah tentang penyangga. Penyangga itu namanya adalah buffer. Nah, si penyangga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal juga di penyangga. Tapi setelah ibu lihat di kisi-kisi, nah kisi-kisinya hanya ada 5 kisi-kisi saja. Yang pertama tentang ini diberikan tabel data penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Nah, sebelumnya harus diingat bahwa penyangga atau buffer itu dapat mempertahankan pH saat larutan tersebut ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Jadi dia tidak terlalu turun dan tidak terlalu naik saat ditambahkan asam atau basa gitu. Oke, yang pertama tentang tabel data penambahan asam ya, sedikit asam basa air. Dan menentukan larutan penyangganya. Dia termasuk penyangga atau bukan. Nomor 2, menentukan pasangan larutan yang bersifat penyangga atau tidak. Ini nomor 1 sama nomor 2 ini kurang lebih sama aja ya. Jadi ibu langsung bikinkan contoh. Ini contohnya misalnya ada larutan A, B, C, D, E. pH awalnya 4, 4, 6, 7, 8 ya, ngikut aja sembarang. Maksudnya bukan sembarang sih, ngikutin alur aja lah gitu ya. Nah, pH akhirnya ditambah sedikitnya, ada notnya. Tambah sedikit. Ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, ditambah sedikit air. Nah, waktu pas si larutan A ini ditambahkan sedikit asam, dia akan turun, tapi turunnya nggak terlalu jauh, 3,9. Ditambahkan sedikit basa, dia akan naik, tapi naiknya juga nggak terlalu jauh, jadi 4,1. Ditambahkan air, dia tetap. Nah, biasanya yang tidak terlalu jauh kenaikan atau penurunannya ini disebut dengan penyangga, atau kita sebut buffer ya. Buffer. Beda dengan larutan B. Larutan B pH awalnya sama-sama 4, tapi kalau ditambahkan asam dia langsung 2,1, agak jauh ya. Dia 1,9 turunnya. Kemudian saat ditambahkan basa dia 6,9, ini 2,9 gitu naiknya. Terus saat ditambahkan air tetap, berarti ini bukan buffer. Yang ketiga, yang C itu pH awalnya 6, begitu ditambahkan asam sedikit langsung jadi 2, ditambahkan basa langsung jadi 7,5, ini terlalu jauh ya. Jadi bahkan ditambahkan air pun dia berubah gitu. Jadi yang C itu bukan larutan penyangga. Kemudian yang D, pH awalnya 7, ditambahkan asam jadi 4, ditambahkan basa jadi 10, terlalu jauh. Jadi ini bukan juga. Yang E, pH awalnya 8, pH akhirnya ditambahkan sedikit asam jadi 7,9, ditambahkan sedikit basa jadi 8,1, ditambahkan air itu nggak ada. Jadi nggak ada perubahan maksudnya. Jadi termasuk buffer juga. Jadi manakah yang termasuk penyangga? Yang penyangga adalah larutan A dan E. Manakah yang bukan? Yang bukan adalah larutan B, C, dan D. Gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga itu diberikan tentang penyangga alami sebenarnya. Ibu lihat dulu untuk kisi-kisi penyangganya. Limbah industri penyangga alami. Nih ya, jadi dia nomor 34. Peserta didik dapat menentukan penyangga alami yang terdapat di dalam darah. Oke, jadi dijelasin dulu. Penyangga alami di dalam darah itu komponen utamanya adalah H2CO3 dan HCO3- ya kan, berarti asam lemah dan basa konjugasinya. Komposisinya 1:20, jadi lebih banyak HCO3- dibanding H2CO3. Nah, pH normal darah itu 7,4, plus minusnya 0,05. Jadi ada yang 7,4005, 7,405, 7,404, 7,401, 7,395 itu masih normal. Jadi kisarannya plus minusnya itu 0,05. Nah, bagaimana sih bisa terdapat penyangga dalam darah? Nah, reaksi pertamanya seperti ini. Saat kita proses pernafasan kan kita menghasilkan CO2 ya. CO2-nya bentuknya gas. Nah, kemudian CO2 yang bentuknya gas itu tidak semuanya dikeluarkan. Ada beberapa yang berubah menjadi dalam bentuk larutan. Nah, si larutan tadi kemudian ditambahkan air. Dalam tubuh kita kan ada air ya. Ditambahkan air, akhirnya menghasilkan H2CO3 ya. H2CO3 itu ini adalah asam lemah. Kemudian si H2CO3-nya ditambahkan air lagi nih.
terhidrolisis lah menjadi H3O+ ditambah HCO3-. Jadi ini adalah asam, yang ini basa konjugasi, yang ini adalah kebalikannya berarti ini basa, ini adalah asam konjugasi. Gitu. Itu proses untuk reaksi diperolehnya H2CO3 di dalam darah. Nah, kemudian si asam dan basa konjugasi inilah yang akan menjadi buffer atau penyangga dalam darah, sehingga apabila ada sedikit asam atau sedikit basa di dalam darah kita, itu tidak terlalu mengubah pH-nya, jadi pH-nya tidak terlalu turun, juga tidak terlalu naik gitu. Nah, kemudian apabila terjadi penyimpangan nih contohnya, misalkan tiba-tiba darah kita itu menjadi sangat basa, atau peningkatan pH dalam darah itu signifikan. Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu? Itu terjadi karena oksigen di dalam darah kita itu sangat kurang, dan karbon dioksida yang dikeluarkan itu sangat banyak gitu ya. Jadi nanti proses ini disebut dengan alkolisis ya. Diambil dari kata alkali, yang dimana alkali itu adalah logam-logam pembentuk basa ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, solusinya diapain sih? Solusinya diberikan masker oksigen dan diinfus penyangga bikarbonat tadi yang HCO3- tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan pH darah supaya darahnya tidak terlalu basa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ya, kan penyangga bikarbonat ini kan bertambah nih, berarti ini bertambah ya, ini bertambah nih, kita tambahin. Kemudian reaksi akan bergeser kemana? Reaksinya akan bergeser ke arah kiri ya. Kenapa? Karena kan konsentrasi ini ditambah, konsentrasi bertambah ke arah, bergeser ke arah mana? Ke arah lawan ya. Lawannya siapa? Ya lawannya ya karena HCO3-nya itu ada di sebelah kanan, makanya lawannya yang sebelah kirinya. Nanti dia bergeser ke kiri, kemudian konsentrasinya bertambah, kemudian darah kita itu turun pH-nya, karena tadi kan telah mengalami peningkatan darah, pH darah. Nah, lawan alkolisis itu adalah asidosis. Asidosis itu diambil dari kata asid atau terlalu asam darahnya. Kalau terlalu asam berarti tiba-tiba terjadi penurunan pH. Caranya gimana? Caranya ditingkatkan supaya jadi normal pH-nya. Tuh. Ya, lanjut lagi. Yang keempat. Penyangga asam. Yang nomor 4 itu penyangga asam, yang nomor 5 itu penyangga basa. Nah, yang penyangga asam ini terbuat dari asam lemah beserta garamnya atau basa konjugasinya. Contohnya itu adalah HCOOH atau asam format ditambah dengan HCOONA. HCOONA itu adalah garamnya. Gitu ya. Ini bisa menjadi penyangga yang sifatnya asam. Gitu. Ini contoh lain, kita membuat penyangga asam tuh gimana sih prosesnya? Gini, contohnya di sini ada reaksi H2CO3 dengan NaOH. Baik, kita lanjutkan lagi di reaksi ini. Kan ada H2CO3 sebagai asam lemah dan NaOH sebagai basa kuat. Nah, syarat untuk terjadinya si larutan penyangga itu yang kuat wajib habis, yang lemah wajib sisa gitu. Kalau dua-duanya habis itu bukan larutan penyangga tapi hidrolisis gitu ya. Atau yang kuatnya yang sisa itu bukan larutan penyangga. Jadi yang larutan penyangga itu asam lemahnya asam lemah. Yang lemah yang wajib sisa, yang kuat yang harus habis gitu. Nah, sekarang kita coba ya. H2CO3. Nah, kalau di MBS begini biasanya dalam bentuk mol. Rumus mol, apa sih rumus mol? Mol sama dengan molaritas kali volume. Kalian aja. Volumenya 100, molaritasnya 0,3 kali 0,3 kali 100 berapa? 30. 30 apa? Karena masih dalam mililiter jadi 30 milimol. Nah, NaOH-nya 100 dikali 0,1, 10 milimol. Karena baru dibuat, maka di mula-mulanya nggak ada produknya. Nah, kebetulan ini semua koefisiennya 1. Jadi kalau koefisiennya semuanya 1, maka kita harus menghabiskan yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit yang 10 milimol. Jadi 10 milimol dikurang 10 milimol habis. Perbandingan koefisiennya semuanya sama-sama 1. Jadi kita yang bereaksi sama jumlahnya. Sama-sama 10 milimol. Jadi sisanya H2CO3-nya masih ada 20 milimol. Kemudian di sini masih ada 10 milimol. Ini 10 milimol. Kenapa yang di sini nggak dikurangin? Karena dia adalah produk
Kalau produk itu bertambah, kalau reaktan itu berkurang. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari ini H plusnya berapa sih? H plusnya rumusnya adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Mana yang asam, mana yang garam? Ini asam. Berarti pakainya yang ini. Sama mol garam, ini garam. Garam ya, berarti pakainya ini. Jadi kita masukin Ka-nya 10 pangkat min 7 kali mol asamnya itu 20 milimol, mol garamnya 10 milimol. Sehingga kita coret-coret aja, jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, secara cepat ya, pH-nya langsung kita dapat. Pangkatnya kan 7 nih, min 7 kan, jadi pH-nya adalah 7 dikurang log 2. Segitulah ya pH-nya, pH awalnya seperti itu. Kemudian, di larutan yang sama, ini kan udah jadi larutan penyangga ya. Kenapa udah jadi larutan penyangga? Karena ada asam lemah beserta garamnya sudah ada. Nah, di larutan penyangga ini kita tambahkan dengan asam, sedikit asam. Sedikit asamnya apa? Ini dia, HCl 0,1 molar 2 ml. Kita kalikan. Ini 0,2 milimol. 0,2 milimol. Kita masukkan HCO3-. Karena tadi sudah kita kerjakan, ya berarti HCO3- udah ada mula-mulanya. Mula-mulanya itu ada di sini. Karena H3 terus. HCO3- itu diambil dari ini NaHCO3, tapi Na-nya nggak kita tulis anionnya aja. Berapa anionnya? Anionnya 10 milimol. H plusnya dari mana? H plusnya dari asam ini. Nih, tapi kita tulis kationnya aja, kita tulis. Berapa dia? 0,2 milimol. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk yang H2CO3-nya udah ada atau belum? Oh, sudah ada di sini. H2CO3-nya ada 20 milimol. Kalau kalian bertanya, kenapa kok produknya udah ada duluan, Bu? Kan biasanya mula-mula di produk belum ada. Iya, karena reaksi ini merupakan reaksi lanjutan dari buffer yang udah kita punya, buffer yang udah kita bikin tadi. Jadi ini buffer ini yang di atas ini udah jadi, baru ditambahin ini. Jadi mula-mulanya bukan kosong sama sekali, tapi emang udah ada, udah jadi kan sebelumnya. Gitu. Oke, karena ini sama-sama satu. Karena ini sama-sama satu, jadi yang bereaksi itu akan sama. Yang mana yang sama? Yang di ini nih, milimolnya itu akan sama semua di saat bereaksi. Jadi yang mana yang duluan yang habis? Yang habis duluan adalah yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 0,2 milimol. Ini juga 0,2 milimol. Yang ini juga 0,2 milimol. Oke, jadi sisanya berapa? Sisanya 9,8 milimol. H-nya habis. Kemudian H2CO3-nya menjadi 20,02 milimol. Oke, kita masukkan ke perhitungannya. Ka-nya 10 min 7 dikali mol asam. Yang asam yang ini, yang garamnya yang ini, atau asam basa konjugasinya ya. Jadi 20,02 milimol dibagi 9,8 milimol. 20,02 kita bagi dengan 9,8, itu jawabannya adalah 10 min 7-nya tetap ya, kali 2,04. Jadi untuk pH-nya akan menjadi 7 kurang log 2,04. Oke. Yang ini kurang 2, yang ini kurang 2,04, berarti pH-nya berkurang ya, karena pengurangnya lebih banyak. Karena pH-nya berkurang tapi kurangnya dikit aja bedanya sama yang di atas. Gitu. Jadi sedikit penambahan asam tidak mempengaruhi pH terlalu jauh. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan dengan basa? Oke, sama-sama seperti yang tadi ya. Kita kalikan dulu, 0,1-nya kali 3, jadi 0,3 milimol. Ini 0,3 milimol. H2CO3-nya tadi 20 milimol. HCO3-nya 10 milimol. Ini diambil dari data yang di atas tadi. H2O-nya nggak ada. Bereaksinya yang paling kecil 0,3 milimol, 0,3 milimol, 0,3 milimol, 0,3 milimol. Ini dikurangin 19,7 milimol, habis. Ini bertambah jadi 10,3 milimol. Ini 0,3. Udahlah, geser nggak apa-apa ya. Milimol. Oke, Ka-nya tadi 10 pangkat min 7 kali mol asam. Mol asamnya berarti yang ini 19,7 milimol
Mol basahnya adalah yang ini, 10, atau masa konjugasinya ya, 10,3 milimol. Oke, kalau kita hitung 19,7 dibagi 10,3 itu adalah 1,91 kali 10 pangkat min 7, berarti pH-nya adalah 7 dikurang log 1,9. Nah, karena pengurangnya kurang dari 2, berarti ini nanti pH-nya akan naik, ditambahkan sedikit basah, pH-nya akan meningkat, tapi meningkatnya tidak terlalu jauh gitu. Apa sih gunanya ini Bu? Dari tadi Ibu ngejelasin ini tuh gunanya apa? Ini gunanya untuk membuktikan bahwa larutan penyangga ya, awalnya larutan penyangga itu pH awalnya segini, ditambahkan sedikit asam akan berkurang tapi kurangnya sedikit, ditambahkan sedikit basah pH-nya akan bertambah tapi bertambahnya juga sedikit gitu. Jadi yang namanya larutan penyangga atau buffer itu tidak akan merubah pH terlalu jauh dari asal mulanya. Tuh maksudnya. Nah, capek ya. Lanjut lagi untuk penyangga basah. Untuk penyangga basah sama aja seperti tadi sih, kurang lebih juga sih ya. Nanti Ibu langsung jawab aja sih ya. Gak usah terlalu banyak penjelasan. Karena penjelasannya sama aja sih, mirip-mirip dengan yang penyangga asam juga gitu. Oke. Nah, untuk penyangga basah itu terbuat dari basa lemah beserta garam atau asam konjugasinya. Contohnya terbuat dari NH4OH, itu adalah basa lemahnya, sama NH4+ itu adalah asam konjugasinya gitu. Nah, proses pembuatan penyangga basah itu dibuat dari basa lemah dan asam kuat ya, tapi asam kuatnya wajib habis. Kita cari dulu molnya, 100 dikali 0,2 itu 20. Kenapa milimol? Karena masih mililiter. HCl-nya ini 100 kali 0,1 itu 10 milimol. NH4Cl-nya nggak ada. Bereaksinya berarti 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Kenapa 10 milimol? Ya yang sedikit yang habis duluan. Oke, kita kurangkan, 10 kurang 10 habis, gak ada. 20 kurang 10 itu adalah 10 milimol. Ini 10 milimol. Nah, sekarang kita masukin tadi KB-nya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 dikali basanya adalah 10 milimol. Garamnya juga 10 milimol. Jadi ini coret habis, sisanya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga pOH-nya adalah 5. Min log 10 pangkat min 5 kali 5. Terus untuk pH-nya adalah 14 kurang 5 sama dengan 9. Oke, larutan penyangga kita pH-nya 9, ditambahkan asam sedikit. Asam sedikit seberapa asamnya? Ini 0,1 molar 3 mili. Jadi ini 0,3 ya berarti. NH3-nya berapa kita tadi? NH3 sama dengan NH4OH ya. Mula-mulanya sudah ada 10 milimol. H plusnya dari sini nih. Kationnya aja yang ditulis. 0,3 milimol. NH4 plusnya 10 milimol gitu. Terus bereaksinya berapa yang bereaksi? Yang bereaksi yang paling sedikit 0,3 milimol. 0,3 milimol. 0,3 milimol. Yang reaktan dikurangin jadi 9,7 milimol. Ini habis ya, habis. Kemudian yang di sini bertambah jadinya 10,3 milimol. KB-nya tadi 10 pangkat min 5, basanya 9,7 milimol per 10,3 milimol. Milimolnya dicoret. 9,7 dibagi 10,3 sama dengan 0,94 kali 10 pangkat min 5. Jadi untuk pOH-nya 5 kurang log 0,94. Nah, untuk pOH-nya itu adalah 14 dikurang 5 ditambah log 0,94. Jadi sama dengan 9 ditambah log 0,94. Ibu, ini kan kok jadi bertambah ya? Harusnya kan kalau dikasih asam itu kan harusnya berkurang, tapi kok ini ditambah ya jadinya ya? Ya, memang di sini bentuknya ditambah, tapi bedanya adalah log dari 0,94 itu negatif nilainya, Nak. Log dari 0,94 itu negatif. Jadi dikurang, ditambah ini ya, ditambah minus 0,027. Ya. Jadi jawabannya adalah 8,97. Jadi dari 9 awalnya ditambahkan asam sedikit, itu berkurang sedikit saja menjadi 8,97. Nah, larutan penyangga ini kita tambahkan dengan sedikit basa. Caranya sama juga, tadi NH4 plusnya tadi berapa? NH4 plusnya kayak 10 ya, 10 milimol. OH-nya itu diambil dari KOH ini
0,1 dikali dengan 4 jadinya 0,4 milimol. NH3-nya tadi juga sudah ada 10 milimol, airnya belum ada. Nah, bereaksi yang paling sedikit habis duluan. Ini 0,4 milimol, ini 0,4 milimol, yang ini 0,4 milimol. Kita kurangkan. Oh my god. Ini 10 dikurang 0,4 berarti 9,6 milimol. 10 ditambah 0,4 jadi 10,4 milimol. Airnya 0,4 milimol, tapi airnya nggak usah dipakai karena di rumus gak ada air. Abaikan aja. KB-nya tadi 10 pangkat min 5 dikali mol basanya itu ini ya, 10,4 per 9,6 dalam bentuk milimol ya dua-duanya. Nah, kita sekarang bagikan 10,4 dibagi 9,6. Itu sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 5. Jadi POH-nya adalah 5 kurang log 1,08. POH-nya jadinya 14 kurang 5 berarti 9 ya. Kan min kurang min jadinya plus log 1,08. Nah, karena dia udah di atas 1, logaritmanya nanti bentuknya positif. Jadi 9 ditambah bentar ibu ngitung dulu. 1,08 tambah 0,03. Jadi jawabannya adalah 9,03. Nah, ditambahkan sedikit basa dan awalnya 9 menjadi 9,03 gitu ya. Selesai untuk larutan penyangga. Sisanya tinggal titrasi. Nah, untuk yang kelas ibu memang belum ibu ajarin titrasi, tapi di sini cuma 2 yang keluar. Jadi ibu langsung kasih contoh aja lah ya. Dua-duanya cuma ada satu kisi-kisi dan itu 2 soal, jadi kurang lebih aja kayak gini. Nah, misalnya ini ada tabel titrasi. Volume NaOH-nya itu adalah 10 semuanya, ini yang dikontrol ya. Kemudian volume H2SO4-nya 0,1 molarnya itu beda-beda ya. Ada 7 ml, 8 ml, 9 ml. Kita tuh bikin rata-ratanya sih sebenarnya, Nak. Untuk rata-rata ini X barnya sebenarnya 10 ya. Milimol mililiter ya. Ini X barnya adalah 8 mililiter. Gitu. Nah, MAVA ini kan rumus pengenceran sih sebenarnya, yang dipakai untuk di literasi itu rumus pengenceran aja. M itu adalah molaritas, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah valensinya ya. Jadi M kali V kali N. M-nya itu molaritas, volume sama valensi. Yang A itu untuk yang asam, yang B itu untuk yang basa. Sekarang kita akan lihat ya, M asamnya, molaritas asamnya udah ada nih. 0,1 molar. V-nya rata-ratanya tadi 8 mili. N-nya H2, berarti ada 2 ya. Sama dengan molaritas basa ini yang ditanya. Gak tahu, dikali V basanya 10. N-nya karena dia OH-nya ada 1 aja, jadi kali 1. Oke, kita coret ya. M kiri dikurang, salah, kok M kiri sih? Jangan, mililiter sama mililiter coret. Dah. Terus untuk MB-nya kali 1, MB aja ya. Sama dengan 0,1 dikali dengan 16 itu 1,6 molar. 1 kali 10 berarti kan 10 nih. Ini kali 10. Jadi molaritas basanya adalah 1,6 molaritas per 10. Jadi molaritas basanya adalah 0,16. Dah. Nanti kalau misalnya di sini asamnya itu misalnya contoh HCl, berarti nanti N asamnya itu 1 gitu. Kalau misalnya di sini misalnya CaOH 2 kali, berarti yang di N basanya jadi 2 gitu aja sih bedanya. Udah selesai, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Jadi ini saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga bisa membantu kalian dalam ujian. Dan jangan pelit-pelit kuota, nonton sampai bener. Kalau perlu ditanyakan lagi sama guru lesnya atau sama internet atau cari lagi yang lain ya. Semoga besok ujiannya lancar dan tuntas semua. Assalamualaikum.